Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Miftaul Andriani dari kelas Akuntansi C angkatan 2019. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem perpajakan Indonesia dan konsep perpajakan menurut Islam. Nah, yang pertama yaitu sistem perpajakan sistem perpajakan di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu definisi. Nah, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, selanjutnya unsur pajak. Nah, unsur pajak yang pertama adalah iuran rakyat kepada kas negara. Yang kedua, berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan. Yang ketiga, tidak mendapat jasa timbal balik atau kontra prestasi. Yang keempat, digunakan untuk membayar pengeluaran umum, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, kemudian fungsi pajak. Nah, fungsi pajak terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu fungsi budgetair atau sumber kekayaan negara. Yang kedua, fungsi mengatur atau reguleren. Nah, selanjutnya teori-teori yang mendukung pemungutan pajak. Yang pertama yaitu teori asuransi. Nah, pada teori asuransi ini intinya yaitu negara bertugas melindungi warga negara, sehingga warga negara berhak terhadap hak perlindungan dan wajib membayarkan pajak sebagai premi. Nah, yang kedua, teori kepentingan. Nah, menurut teori ini, pembayaran pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Nah, yang ketiga, teori daya pikul atau teori gaya pikul. Nah, teori ini itu mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari wajib pajak. Nah, yang selanjutnya teori kewajiban mutlak atau teori bakti. Nah, teori ini didasari paham organisasi negara yang mengajarkan bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum. Nah, selanjutnya teori daya beli. Nah, teori ini tidak mempersoalkan asal mulanya negara mengungut pajak, melainkan banyak melihat pada efeknya yang memandang efek yang lebih baik. Yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Nah, kemudian pengelompokan pajak. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan golongannya, terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung sendiri merupakan pajak yang dimaksudkan untuk dipikul sendiri oleh orang yang membayarnya. Nah, kemudian pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini dimaksudkan untuk dapat dilimpahkan atau dibebankan oleh yang membayar kepada pihak lain. Kemudian pengelompokan pajak menurut sifatnya terbagi lagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu pajak subjektif. Nah, yaitu pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan ataupun kondisi pribadi wajib pajak atau status kawin ataupun tidak, mempunyai tanggungan keluarga ataupun tidak. Nah, yang kedua, pajak objektif atau pajak yang bersifat kebendaan, merupakan pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat objek pajaknya saja tanpa memperhatikan keadaan ataupun kondisi diri wajib pajak.
Nah, kemudian pengelompokan pajak menurut lembaga pemungutnya dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, pajak pusat atau pajak negara yang merupakan pajak yang berwenang pemungutannya panak yaitu pajak yang wewenang pemungutannya itu ada di tangan pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Yang kedua, pajak daerah merupakan pajak yang berwenang pemungutannya pada pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Nah, kemudian tata cara pemungutan pajak. Yang pertama, real stelsel atau stelsel nyata. Nah, di mana pengenaan pajak didasarkan pada objek, misalnya penghasilan yang real atau nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu dilakukan pada akhir tahun pajak setelah objek yang sesungguhnya diketahui. Nah, yang kedua, fictive stelsel atau stelsel anggapan, yaitu stelsel yang mendasarkan pemungutan pajak berdasarkan pada suatu anggapan atau fiksi. Nah, kemudian mixed stelsel atau stelsel campuran. Nah, stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Nah, kemudian asas pemungutan pajak. Yang pertama yaitu asas domisili atau tempat tinggal. Nah, dalam asas ini pemungutan pajak berdasarkan domisili atau tempat tinggal wajib pajak dalam suatu negara. Nah, kemudian asas sumber. Nah, dalam asas ini pemungutan pajak didasarkan pada sumber pendapatan ataupun penghasilan dalam suatu negara. Nah, kemudian asas kebangsaan atau nationality. Dalam asas ini pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari wajib pajak tanpa melihat dari mana sumber pendapatan atau penghasilan tersebut maupun di mana tempat tinggal ataupun domisili dari wajib pajak yang bersangkutan. Nah, kemudian sistem pemungutan pajak. Yang pertama, official assessment system. Yang kedua, sealed assessment system. Yang ketiga, withholding system. Nah, selanjutnya tarif pajak. Nah, penentuan tarif pajak ini merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan. Yang pertama, tarif tetap. Nah, tarif pajak yang merupakan tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun dasar pengenaan pajaknya itu berbeda atau berubah sehingga jumlah pajak yang terutang selalu tetap. Nah, yang kedua, tarif proporsional atau sebanding. Nah, merupakan tarif pajak yang merupakan persentase yang tetap, tetapi jumlah pajak yang terhutang akan berubah secara proporsional atau sebanding dengan dasar pengenaan pajaknya. Sebagai contoh itu tarif PPN 10%. Yang ketiga, tarif progresif. Nah, merupakan tarif pajak yang persentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Nah, kemudian tarif degresif. Nah, merupakan tarif pajak yang persentasenya semakin kecil jika dasar pengenaan pajaknya meningkat. Nah, itulah penjelasan tentang konsep pajak di Indonesia. Nah, selanjutnya konsep perpajakan menurut Islam. Konsep perpajakan menurut Islam. Yang pertama yaitu definisi pajak menurut Islam. Nah, pajak menurut syariat Islam secara etimologi. Nah, pajak berasal dari bahasa Arab dengan istilah doribah.
Nah, yang berarti mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebankan, sehingga dari riba ini adalah harta yang dipungut oleh negara yang bersifat wajib. Selain jizya dan haraj, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan dari riba. Nah, dalam sistem ekonomi konvensional dikenal juga adanya istilah pajak seperti dalam definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Rahmat Sumitro atau Prof. Andriani. Nah, pajak merupakan sebuah pungutan wajib berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga jual barang, dan lain-lain. Nah, jadi dapat dikatakan pajak itu merupakan harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan negara. Nah, kemudian ketentuan umum pajak menurut Islam. Pajak ini diperbolehkan dalam Islam karena adanya kondisi tertentu dan juga syarat tertentu. Nah, seperti adil, merata, dan tidak membebani rakyat serta untuk kepentingan kemaslahatan. Nah, jika melanggar ketiganya, maka pajak ini seharusnya dihapus dan pemerintah mencukupi diri dari sumber-sumber pendapatan yang jelas, yang ada nafsnya, dan kembali kepada sistem anggaran berimbang atau balance budget. Kemudian hak-hak dan kewajiban wajib pajak dalam Islam. Nah, pemerintah membayar zakat diwajibkan kepada setiap umat Islam yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari secara layak. Nah, bagi muslim yang tidak mampu mencukupi biaya hidup, mereka tidak wajib membayar zakat. Nah, sebaliknya mereka malah harus diberikan zakat. Nah, kemudian jenis dan macam pajak dalam Islam. Yang pertama yaitu sumber-sumber pendapatan negara menurut Islam. Yang pertama yaitu kharaj. Nah, kharaj ini dapat diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh pemilik untuk diberikan pada pemerintah. Nah, yang kedua yaitu usyir. Nah, usyir ini merupakan pajak yang dipungut dari hasil pertanian. Tarifnya tetap, yaitu 10% atas hasil panen dari lahan yang tidak beririgasi dan 5% dari hasil panen dari lahan yang beririgasi. Nah, yang ketiga yaitu khums. Nah, khums adalah atau sistem proporsional tax adalah presentasi tertentu dari rampasan perang yang diperoleh oleh tentara Islam sebagai ghanimah, yaitu harta yang diperoleh dari orang-orang kafir dengan melalui pertemuan yang berakhir dengan kemenangan. Yang keempat, jizyah. Nah, jizyah berupa pajak yang dibayar oleh kalangan non-muslim sebagai kompensasi atas fasilitas sosial ekonomi, layanan kesejahteraan, serta jaminan keamanan yang mereka terima di negara Islam. Kemudian usyur. Nah, usyur di sini adalah pajak yang dikenakan atas barang-barang dengan yang masuk ke negara Islam atau datang dari negara Islam itu sendiri. Kemudian nawaib atau daraib. Nah, merupakan pajak umum yang dibebankan atas warga negara untuk menanggung beban kesejahteraan sosial atau kebutuhan dana dan situasi darurat.